Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari peserta Bimbel Private In. Eh, Malam hari ini saya Zaka selaku tutor akan melanjutkan pembahasan terkait tes intelijensi umum yang mana merupakan bagian dari SKD CPNS 2024. Sebelumnya perkenalan, saya Zaka dari Kemenko PMK. PNS Kemenko PMK masuk tahun 2018. Sementara ditugaskan di Biro Umum dan SDM. Baik, teman-teman semuanya, mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Mari kita awali pertemuan hari ini. Baik, mungkin share screen-nya sudah tampil ya. Sedikit mundur ke belakang, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 321 tahun 2024, SKD ini khusus untuk TIU ya. TIU itu 35 soal pilihan ganda. Jadi dengan nilai benar 5 poin, salah 0 poin, ambang batasnya 80 poin. Artinya teman-teman di sini minimal harus bisa menjawab 16 soal. Jadi dari jenis model TIU yang nanti ada verbal, numerik, sama figural, teman-teman pastikan terlebih dahulu telah yakin dan benar menjawab soal minimal 16. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh tutor sebelumnya, yang penting teman-teman percaya diri dulu, kuasai seluruh model soal dan juga perbanyak latihan soal. Karena balik lagi, modelnya hanya seperti itu. Mungkin variasinya adalah nanti angkanya yang berbeda atau nanti eh, pilihan gandanya yang diubah. Misalkan dari yang dicari dibalik gitu. Yang diketahui itu nanti dibalik-balik, entah satu variabel atau dua variabel yang harus dicari. Jadi kemarin rekan-rekan sudah belajar sampai dengan deret angka ya, informasinya sudah belajar sampai dengan deret angka. Malam ini kita akan belajar perbandingan kuantitatif. Baik, di sini sudah tampil salah satu contoh soal terkait perbandingan kuantitatif. Apa itu perbandingan kuantitatif? Jadi nanti dalam satu soal disebutkan bahwa ada dua variabel atau dua karakter yang nanti telah diketahui kondisinya. Jadi
Seperti misalkan contoh satu ini, hubungan nilai P dan Q yang tepat dari tabel di bawah ini adalah, teman-teman kalau misalkan soal seperti ini sebenarnya ada cara cepat, yaitu logika dasar. Logika dasar teman-teman di TIU ini sangat sangat penting, memerankan pemain penting karena logikanya adalah ini sebenarnya bisa dihitung secara manual ya, katakanlah misalkan kita hitung misalkan 2/4. Kalau saya, ya ini balik lagi ke cara belajar atau cara pengerjaan masing-masing ya. Kalau saya misalkan ada pecahan-pecahan yang sudah hafal di kepala, saya ubah ke bentuk desimal, jadi lebih lebih gampang. Misalkan 2/4 berarti 2,25 untuk P ya. P sama dengan 2,25 dikurangi 1/5, 0,2. Oke, ini berarti 2,05. Nah, jika hitung manual ya, ini kalau jika hitung manual. Kalau untuk Q-nya, Q 1/3 itu 0,75, berarti 1,75 tambah 11/12 ini kan memang udah familiar ya. Tapi kita bisa katakan bahwa ini adalah 0,9, 0,9 sekian. Jadi bisa kita langsung operasikan bahwa ini adalah 2,6 sekian. Ini secara kalau misalkan mau dihitung manual, kita sudah langsung tahu hasilnya bahwa P pasti lebih kecil dari Q. Sebenarnya kalau misalkan tanpa menghitung pun teman-teman sudah bisa melakukan perkiraan ya. Misalkan di sini adalah operasinya minus, tentu nilai awal akan lebih kecil. Nah, di sini Q operasinya adalah plus, tentu nilai awal ini akan bertambah. Tinggal teman-teman nanti memastikan di desain makin bingung. Maksudnya bagaimana ya, Mas Jo? Silakan disampaikan saja. Halo, Mas Jo, apakah bisa disampaikan maksudnya? Oh, dibuat desimal jadi bingung. Oke. Dibuat desimal jadi makin bingung Kak. Soalnya itu kan harus dipecahin lagi kan Kak, Oh, untuk oke, oke. pecahan. Jadi mungkin karena kebiasaan ya. Ini balik lagi Ya, ke cara masing-masing. Tapi nanti teman-teman bisa juga operasi manual juga bisa. ya Jadi Kak. siap. Baik. Terima kasih masukannya. Ya Kak. Saya juga dapat insight ya, maksudnya saya dapat pandangan bahwa tidak semua orang memang lebih mudah menggunakan cara ini. Jadi kalau misalkan mau dihitung, mau nggak mau ini harus dihitung ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau menggunakan logika garis besarnya, skop besarnya. Misalkan kalau misalkan tanpa dihitung pun sebenarnya bisa kan, ini 2/4. 2/4 dikurangi 1/5. Kalau misalkan teman-teman, harusnya teman-teman enaknya sih langsung punya gambaran desimal ya. Sebentar saya ini aja. Misalkan 1/2 sama dengan 0,5. 1/4 sama dengan 0,25. 1/5 sama dengan 0,2. 3/4 sama dengan 0,75. 1/8, ini buat catatan aja ya teman-teman. Biasanya langsung langsung apa, kalau teman-teman ingat angka-angka ini yang sering keluar, itu biasanya lebih enak, lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan ada kendala diubah menjadi desimal itu lebih susah, berarti teman-teman mau nggak mau harus menjumlahkan manual. Misalkan ini nanti berarti penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu gitu ya. Misalkan kalau ini
4 kali 1 kalau misalkan pakai operasi manual ya. Yang P sama dengan berarti ini 4 kali 2, 8 tambah 1 berarti P itu 9/4 dikurangi 1/5. Nah, teman-teman ini juga harus menyamakan nanti penyebutnya juga. Ini memang perlu waktu yang lama kalau misalkan harus menyesuaikan penyebut dan lain-lainnya. Tapi ya tidak masalah. Nanti teman-teman pastikan punya skala prioritas. Jadi karena nilainya sama ya, satu soal dengan soal lainnya nilainya sama. Jadi teman-teman harus punya skala prioritas. Misalkan katakanlah saya memang merasa sedikit kurang di bagian hitung-hitungan. Tetapi kalau misalkan yang misal sinonim kata, lawan kata, atau hubungan silogisme seperti itu, saya bisa lebih cepat. Nah, itu teman-teman silakan prioritaskan ke apa yang teman-teman kuasai lebih dulu. Misalkan kalau misalkan punya senjata di bidang itu, di bagian itu teman-teman harus lakukan lebih dahulu. Karena misalkan nanti kita sebenarnya masih kurang di bidang perhitungan, tapi malah fokus di perhitungan, karena waktu itu kan terus jalan ya teman-teman. Jadi harus memiliki skala prioritas, mana yang dikerjakan lebih dulu, karena satu soal dengan soal lainnya nilainya sama. Jadi kalau misalkan kita hitung manual tadi ya, berarti ini 4 kali 2, karena kan ini 2/4 ya, 4 kali 2 ditambah 1 itu 9, penyebutnya 4. Ini kelihatan kan ya? Sorry. Jadi ini 1/5. Nanti ini kita samakan lagi penyebutnya biar 20. Karena kan ini 4, 5 cari kelipatan persekutuan terkecilnya KPK-nya. Jadi nanti ini berarti titik-titik per 20 dikurangi titik-titik per 20. Berarti yang 9 ini dikali 5, ya. Yang ini berarti dikali 4. 1 ini dikali 4. Jadi dikali silang. 5 dikali 9, terus 4 dikali 1. Berarti di sini nanti 45 per 20, 4 per 20 sama dengan sekian ya. Berarti 49 per 20. Itu baru P ya, itu baru P. Nanti yang Q juga kalau misalkan nggak diubah ke desimal, itu caranya sebenarnya memang cukup lama. Jadi sebenarnya saran dari saya sih hafalin ini pecahan-pecahan yang sekiranya sering keluar. Misalkan katakanlah kalau misalkan teman-teman diperintah beli 1/4 rim atau ambil 1/4 rim kertas. Nah, 1/4 itu berapa ya? Terus 1 rim berapa itu kan teman-teman juga harus ini lagi ngubah lagi. Makanya kalau bisa yang ini juga dihafalkan. Kalau misalkan sudah mentok memang agak susah untuk menghafal, mau enggak mau harus dihitung, tetapi caranya memang panjang. Jadi ini sudah berapa menit dari waktu tadi ya, katakanlah 19.38, ini sudah 19.44, menghitung satu variabel ini aja perlu waktu 6 menit, sementara kita ditarget satu soal kalau bisa 2 menit sudah selesai. Oh ya, ini minus ya, sorry. 45 dikurangi 4. Siap, terima kasih koreksinya. Kalau untuk yang logika, logikanya gini. Kita logikanya 2/4 ya. 2/4 dikurangi 1/5. Jadi ini pasti nilainya sekitar 2 dan 2-nya mepet gitu loh. Karena kan 2,25 dikurangi 0,2 itu 2. Pasti nilainya di 2 ya, nilainya di 2. Sementara kalau ini angka awalnya itu sudah 1,75, 1/3/4. Kemudian ditambah angka yang mendekati 1 gitu, 11/12 atau 9/10 atau 19/20 itu kan mendekati 1 ya.
1 itu kan angka yang sama dibagi angka yang sama, misalkan 12/12 itu kan 1. Nah, ini 11/12, 0,9 sekian pasti hasilnya. Jadi logikanya kalau yang variabel P ini, nilai P ini, itu 2 dan operasinya itu minus. Sorry. Bentar. Nah, ini. Ini kan operasinya minus ya, jadi angka 2 ini dikurangi, ini pasti nanti nilainya lebih kecil. Sementara angka yang 1 ini, yang kepalanya 1,75 itu ditambahnya sekitar 1, jadi nanti 2,6 atau berapa pasti. Nah, itu tanpa menghitung pun sebenarnya kalau teman-teman punya gambaran besarnya ya, logika awalnya, kecuali misalkan ini angkanya 3, nah itu harus dihitung karena kan nanti selisihnya mungkin bisa sedikit gitu. Ini perlu dihitung memang, tapi kalau untuk lebih cepat menghitungnya, alangkah lebih baiknya teman-teman menghafal pecahan-pecahan sederhana yang bisa diubah jadi desimal. Kalau misalkan harus menyamakan variabel ini, menyamakan penyebutnya, prosesnya lama ya. Misalkan ini nanti juga berarti penyebutnya harus diubah 12. Katakanlah ini sudah, kita lanjut misalkan dengan cara ini ya, ini berarti 7/4 ditambah 11/12 sama dengan kali berapa berarti 3 ya, 21/12 tambah 11/12. 32/12. Nah, ini pun nanti harus disamakan lagi penyebutnya kan, jadi prosesnya butuh waktu yang lama. Kalau misalkan harus hitung manual, maka sebenarnya paling enak menggunakan pecahan. Tuh, jadi kalau soal ini jawabannya berarti P pasti lebih kecil dari Q. Kalau pakai soal ini, tapi dengan catatan teman-teman harus hafal ini ya. Nah, harus hafal ini. Jadi nanti ini kan nanti bisa dikembangin lagi, misalkan ini berarti 2/4 atau 4/8 kan tetap 1/2. Ini yang paling kecilnya, paling kecilnya. Jadi cara terbaiknya sih sebenarnya menggunakan desimal. Jadi teman-teman harus menyamakan penyebutnya dulu, baru nyari pembilang. Karena ini kan step ini itu belum selesai ya, harus nyamain lagi. 20 sama 12 nanti KPK-nya berapa untuk agar dapat persekutuan terkecilnya. Ini kan berarti 60 nanti. Ada pendapat? Bapak Ibu, abang kakak adik. Kak Putri? Oh, belum ya. Jadi misalkan ini kalau misalkan kita lanjut berarti nanti P sama dengan, karena ini 60 berarti dikali 3, 123/60. Terus nanti ini yang Q berarti ini dikali 5 ya, karena ini 12 ke 60 itu 5, berarti ini 160/60. Nah, ini baru nanti dibandingin P sama Q lebih besar mana. Berarti P-nya 123, Q-nya 160, jawabannya B. Tapi perlu waktu yang lama kalau teman-teman harus pakai pecahan. Bisa, memang bisa, tapi perlu waktu lama. Oke ya teman-teman, ada pertanyaan kalau misalkan dapat soal seperti ini? Insya Allah paham, Kak. Alhamdulillah. Ini teman-teman rata-rata baru daftar atau ada yang sudah 2 kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Insya Allah semoga dilancarkan semuanya, dapat di tempat yang diinginkan. Jadwalnya belum keluar ya? Belum, Kak. Oke. Teman-teman kalau misalkan mau interaksi atau mau tanya silakan lewat chat juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak satu arah, nanti kesannya terlalu satu arah. Oke, kita lanjut.
Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Oke. Ini ada 3 variabel ya. Ini bertahap penyelesaiannya. Jadi kalau ada soal seperti ini, penghitungan itu biasanya berapa nomor. Kalau dari 35 mungkin bisa sekitar 25-nya hitung-hitungan. Jadi 10 awal biasanya masih yang apa namanya? Yang sebentar. Masih yang verbal gitu ya. Biasanya masih verbal. Biasanya ini 10, 15, 10 sekitar segitu sih biasanya. Jadi tapi beda-beda ya tergantung dari panitianya. Bahkan antar orang dengan orang lainnya kadang kodenya beda, jumlahnya bisa beda. Misalkan verbalnya berapa, numeriknya berapa, figuralnya berapa, itu memang beda-beda. Tapi biasanya ini 10, terus ini sekitar 20 atau terus ininya 5 gitu. Tapi agak banyak dihitung-hitungan karena versi hitungan itu banyak ya, ada yang deret nanti misalkan atau soal cerita itu bentuknya banyak. Kalau figural nanti kayak kemampuan kita spasial, kemampuan menggambarkan benda-benda yang diputar-putar rotasi. Jadi kita lanjut ya untuk contoh berikutnya. Jika diketahui soal seperti ini, teman-teman harus mencari variabel mana yang telah diketahui dua-duanya. Misalkan ini P banding Q sama dengan 2/3. Terus ada keterangan lagi Q banding R sama dengan 4/5. Nah, dari diketahui soal ini, kita bisa nyari nilai Q. Karena Q dibanding P ada nilainya, Q banding R ada nilainya. Nah, caranya adalah Q itu 3 dan 4 ya. Nah, dari angka 3 dan 4 ini kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Angka berapa yang bisa membagi keduanya? Nah, ini 12. Paham ya? Kalau KPK paham ya? Teman-teman KPK FPB paham kan ya? Sudah ya? Masih ingat cara nyari kelipatan persekutuan terkecil? Paham? Alhamdulillah. Oke, ini 3, 4 ini KPK-nya. Cari KPK-nya dulu ya. Cari KPK kelipatan. Oke, kalau sudah ini 12 ya. P banding Q sama dengan 2/3. Berarti P banding Q sama dengan X atau titik-titik banding 12. Berarti berapa teman-teman? Kalau misalkan ini 3 jadi 12, berarti kalau P-nya 8 ya. Paham ya? Paham ya kalau ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini yang lupa-lupa ingat ini apa? KPK-nya. KPK itu nyari angka yang bisa membagi habis keduanya. Katakanlah kalau KPK dari 1, 2, 8, 4. Nah, itu berapa? Itu berarti KPK-nya 8. Karena 8 bisa bagi 4, bisa bagi 2, bisa bagi 1. Kalau misalkan KPK-nya 8, 5, terus berapa? 4. Itu KPK-nya berapa? 8, 5, 4 KPK-nya berapa? Ingat ya.
Pakai pohon faktor. Ya bisa juga sih kalau misalkan itu. Kenapa bisa 8? Kenapa bisa 8 pakai pohon faktor? Betul. Pakai pohon faktor itu nanti jadi ngulang lagi ya teman-teman. Bisa sih. Jadi gimana ya? Atau kalau misalkan susah nyarinya bisa dikali langsung ya itu pasti bisa. Tapi itu bukan KPK-nya nanti karena eh, apa namanya? Itu bisa jadi angka terbesar. Tapi pasti bisa membagi. Tapi itu kadang terlalu besar gitu. Perlu disederhanakan lagi. Ini berarti harus mulai awal ya. Sebentar. Kita lewat dulu ya teman-teman untuk KPK. Nanti anggap saja teman-teman sudah mengerti. Oke, siap. Jadi ini ketika P banding Q 2 banding 3, kan tadi Q-nya sudah ketemu ya. Q-nya 12. Maka ya sebenarnya kalau mau tadi berarti P-nya P sama dengan 12 bagi 3 dikali 2 gitu ya. 8. Nah, ini juga tipe mengerjakan juga beda ya. Kalau saya biasanya langsung seperti ini, kosongin langsung. Misalkan kita sudah dapat angka Q 12, itu maka P-nya berapa gitu. Karena sudah ada perbandingan 2 banding 3. Nah, ini 3 ke 12 kan dikali 4. Nah, berarti nanti tinggal 2 dikali 4 P-nya. P-nya 8. Atau kalau mau hitung manual kayak tadi ya berarti nanti 12 dibagi 3 kali 2. Tapi kalau saya pengen lebih cepat, kalau sudah hafal, itu tinggal kayak ngisi kekosongan aja. Misalkan dari Q yang awalnya perbandingannya 3 jadi 12, berarti P yang awalnya 2 jadi 8. Terus kita ke persamaan berikutnya. Q banding R itu 4 banding 5. Nah, Q banding R, tadi Q-nya berapa? 12. Nah, ini R-nya XXX. Kalau mau ya berarti 12 bagi 4 kali 5. Atau kalau sudah ada gambaran, berarti kalau Q awalnya 4 jadi 12 dikali 3, berarti 5 juga dikali 3, 15. Maka ketemu P sama dengan 8, Q sama dengan 12, R sama dengan 15. Nah, nanti baru dimasukkan ke operasi ini. 2P plus 3Q dikurangi 4R sama dengan 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 12 dikurangi 4 dikali 15. 2 dikali 8, 16 ditambah 36 dikurangi 60. 16 tambah 36, 52 dikurangi 60 sama dengan minus 8. Nah, permasalahan awalnya adalah kita memang nggak mengetahui nilai P, Q, dan R. Jadi tahapnya lumayan lama dan ini tidak ada cara cepatnya kalau yang ini ya. Paling cara cepatnya kalau teman-teman bisa hafal KPK ya, nyari KPK-nya cepat, itu bisa lebih cepat. Jadi nanti di sininya lebih cepat. Cuma apa ya? Angan-angan, gambaran doang, gambaran aja. Nanti jenis soalnya bisa diubah lagi, misalkan yang diketahui dua-duanya P-nya saja. Jadi nanti bukan, kita nyari awalnya bukan Q, karena ini kan Q ketahuan karena diketahui dua-duanya. Soal ginian saya tebak kancing. Memang ya karena perlu waktu yang lama, terus ya kita
jawab benar atau salah juga, kalau salah ya nggak ada minus ya. Ini kan enaknya itu ya. Kalau dulu ada ujian salah satu kampus kedinasan tuh, kalau salah -1, kalau benar +3. Nah, kalau nggak dijawab 0. Itu kan risiko kalau kita nggak pede dengan jawaban kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau ini saran saya sih, kalau udah kepepet, centang aja semuanya, terserah. Ada berarti berapa? 20% kemungkinan jawaban teman-teman benar. Karena kan dari teman-teman benar, tergantung kancingnya bersahabat nggak dengan teman-teman ya. Oke, jadi kalau ini konsep kuncinya berarti harus mencari variabel yang sudah diketahui dua-duanya di perbandingannya. Oke, ini ulang lagi ya, 3, 4. Kalau misalkan nanti diubah soalnya, misalkan P banding R-nya 4, gitu ya. Misalkan P dan Q 2/3, kemudian ini P dan R 4/5, itu bisa juga nanti. Jadi nanti nyari KPK antara 2 dan 4, berarti kan 4 ya, karena 4 bisa bagi 2 sama bisa bagi 4. Gitu. Nah itu nanti baru nyari, gitu kali ya, kita coba kali ya, biar seru. Kita langsung nyoba soal dengan catatan. Kita ubah soalnya jadi yang diketahui P dan R. Oke, nah caranya sama ya teman-teman. Jadi P banding Q, ini buat latihan aja biar tambah ingat. 2/3, P banding R sama 4/5. Cari P KPK. KPK dari 2 dan 4 sama dengan 4. Karena 4 bisa membagi 4 dan juga 2. Oke, kalau sudah P banding Q sama dengan 2/3, P banding Q sama dengan P-nya 4. Nah, yang Q-nya jadi berapa? Q-nya jadi 6. Oke, benar. Q-nya jadi 6. Q-nya jadi 6. Karena dikali 2 ya. Terus, senang nih. Kalau sudah paham konsepnya, enak. Terus, P banding R sama dengan 4/5. Ya ini memang udah nggak perlu diubah lagi karena sudah sama ya. Berarti sudah masuk, P sama dengan 4, I sama dengan 6, R sama dengan 5. Nanti angka ini tinggal masuk ke 2, P, 3, Q, 4R. 3 Q min 4R. Sama 2 kali 4 dikurangi 3 dikali 6. Kurangi 4 kali 5. Maka 8 dikurangi 18 kurangi, oh ini plus ya. Kurangi 20. 26 kurangi 26. Nah, ini nanti pasti pilihannya bukan ini ya. Yang buat soal juga menyesuaikan. Jadi kalau yang ini berarti teman-teman harus cepat nyari KPK-nya. Ya, tadi ya 6. Oke, clear ya teman-teman. 2 soal 1,5 jam. Nggak apa-apa, masih latihan. Yang penting paham konsepnya dulu. Tapi kalau teman-teman kayaknya terlalu lama, lewat aja.
Tadi kalau ngitung kancing ditandai dulu, tapi ya kan kalau SKD itu teman-teman kita tidak boleh membawa apa aja. Jadi semua barang ditinggalkan kecuali kartu peserta. Tapi di dalam ruangan sudah disediakan apa namanya oret-oretan sama pensil. Oke, saya izin minum terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal cerita. Ini kemarin sudah belajar ya, deret aritmatik, deret geometrika. Ini termasuk soal apa? Teman-teman ada yang tahu? Atau tahu nggak bedanya deret aritmatika sama deret geometrika? Kemarin kan udah tuh pembahasan sebelumnya waktu membahas deret di numerik. Iya, ini deret aritmatika, betul. Bedanya apa teman-teman? Oke, siap. Terima kasih Mas Ahmar Awarur Rahman. Geometri itu pembagian perkalian, kalau aritmatik pengurang sama penjumlahan. Lanjut ya. Ini teman-teman ingat pembahasan kayak nyari UN gitu ya, suku ke N gitu. Sama SN. Ini kalau ini harus hafal rumus. Kalau saya sekarang udah lupa juga sebenarnya rumusnya. Jadi teman-teman harus hafal rumusnya terlebih dahulu. Tapi kalau logika ya, ini kalau mau di logika. Pada sebuah bioskop terdapat 15 baris kursi. Jadi ada 1 sampai 15. 2, 3 gitu ya. Baris pertama 16 kursi. Pada setiap baris selanjutnya selalu bertambah 2 kursi pada tiap ujungnya. Banyak kursi pada baris paling akhir adalah oke. Ini tricky ya, ngecoh kadang teman. Ini ada keterangan di sini. Bisa di ya. Nah, trik pengecohnya di sini. Jadi kadang kita mikirnya cuma bertambah 2 kursi, padahal ujung bioskop itu kan ada misalkan A sampai J gitu ya, berarti A-nya nambah 2, J-nya juga nambah 2, berarti setiap baris itu nambah 4. Berarti 2 itu 20, betul ya? Nanti 3 itu 24, dan seterusnya. Ini kalau 15 berapa? Tuh ya. Ini konsepnya aja. Konsepnya aja. Jadi baca soal pun harus apa namanya? Harus benar. Harus teliti. Kadang ada pengecohnya. Oke, rumusnya ya, UN. UN itu U itu suku ya. Suku itu berarti baris keberapa bilangannya. UN itu rumusnya, ini saya juga sambil lihat-lihat. A plus N min 1 kali B. A itu apa? Oke. A sama UN itu
digunakan untuk mencari bilangan ke N. A bilangan awal, N itu bilangan yang dicari. B bedanya. Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya, UN berarti pertanyaannya adalah banyak kursi pada baris paling akhir. Baris paling akhirnya 15. Berarti U 15 sama dengan A. Bilangan awalnya adalah 16, baris awalnya. Tambah N yang dicari, baris ke-15 dikurangi 1. Dikali bedanya. Bedanya berapa tadi? Dari 16. Karena bertambahnya 2 kursi setiap ujungnya, berarti 4 ya. U15 sama dengan 16 plus 14 kali 4. Gampang ada kalinya aja kali ya. Atau titik. U 15 sama dengan 16. 14 kali 4. 4 kali 10, 40, 4 tambah 4 kali 4, 16, 40 tambah 16, 56. Ya. Teman-teman juga udah hafal ini. U 15 sama dengan 72. Oke, kalau misalkan teman-teman mau mastiin ya silakan, misalkan 4 nanti dia 28 gitu ya. 28, 32, seterusnya pasti yang ke-15 itu 72. Iya, memang seperti itu ya. Jadi ada pakai rumus biar cepat, atau kalau memang ragu-ragu, kalau mau dapat manualnya ya juga boleh. Kalau pakai Excel kan gampang ya, tinggal tarik 1 sampai 15, terus selisihnya 4 nanti auto. Cuma waktu tes kan nggak boleh ya. Nggak boleh pakai komputer. Jadi kalau misalkan teman-teman udah hafal rumusnya untuk nyari suku ke N, itu bisa cepat. Saya juga dulu nggak hafal, dulu nggak ngafalin ya. Tapi ini sebenarnya gampang ya teman-teman, tinggal dihafalin aja rumusnya. Insya Allah bisa lah. Lanjut ya. Ini jenisnya banyak. Cari B gimana Kak? Oke. Beda. Nah, cari beda tuh yang kayak misalkan kalau kita di deret tuh. Misalkan ada angka 3, 5, 7, 9. Nah, B-nya berapa? 2 gitu ya. Nah, ini harusnya enaknya oleh itu. Misalkan katakanlah ini kalau contoh satu ini kalau kita buat deret aritmatik itu sebenarnya gini. 16 terus koma 2 kursi tiap ujungnya nambah ya. Pada setiap baris ini kan baris pertama 16. Pada setiap baris selanjutnya berarti baris kedua itu selalu bertambah 2 kursi pada tiap ujungnya. Kan ada ujung kanan, ada ujung kiri. Nah, berarti masing-masing itu nambah 2. 2 kanan, 2 kiri kan berarti nambahnya 4. Berarti 20. Terus baris berikutnya, karena setiap baris selanjutnya, ini 24, ini 28, 32, 36. Nah, nyari bedanya itu sama kayak kita nyari aritmatik yang deret aritmatik. Jadi ini 16 ke 20, 20 ke 24, 24 ke 28, 28 ke 32, semuanya penambahannya 4. Jadi bedanya itu 4. Oke, paham. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya, karena variasinya banyak. Kalau seperti ini yang jadi pasti ada kemungkinan beda. Ada kemungkinan yang dicari totalnya. Misalkan dalam satu teater bioskop
Ya, dalam satu teater bioskop ada 15 kursi. Nah, kalau itu berapa jumlah sama soalnya sama pada sebuah bioskop terdapat 15 baris kursi. Baris pertama 16 kursi. Setiap baris saya bertambah 2 kursi pada tiap ujungnya. Berapakah jumlah kursi yang ada di bioskop tersebut? Nah, itu kan beda ya. Kalau kita nyari baris ke-15 sama berapa total 15 baris kursi. Berapa total kursi yang ada di 15. Nah, kalau itu berarti nanti 16 tambah 20 tambah 24 tambah 28. Nah, itu ada rumusnya juga, teman-teman. Kalau itu pakainya SN. SN. S itu sum ya, jumlah. SN sama dengan N per 2. Sebentar, saya juga SN aritmatik. N per 2 A kali UN. Tapi teman-teman harus tetap nyari UN-nya dulu. Ini rumusnya. SN sama dengan N-nya berapa? 15 per 2. Ini sudah rumus ya. A-nya 16 dikali berapa tadi? UN-nya 72 ya. 72. Jadi SN, nah ini sudah harus 15 per 2. Ini teman-teman harus menghitung manual. Kita pakai. Ini kalau saya buka Excel kelihatan nggak ya? Atau cuma kelihatan zoom-nya aja? Zoom aja. Oke, sebentar ya. Saya coba stop sharing. Sharingnya window aja berarti. Oke, ini Excel-nya kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini untuk mastiin aja. Oke, rumusnya tadi ya, SN berarti sama dengan 15. Oh, kita pakai ini dulu. Ini kalau pertanyaannya beda ya tadi. Nah, ini. Katakanlah ini baris kursi pertama, baris kursi 1, 2, sampai 15 ya. 15. Ini saya besarin biar muncul satu layar. Nah, oke, jumlah kursi. Tadi berapa? 16, terus 20 gitu ya. Kalau ini Excel tinggal tarik aja teman-teman. Tuh, jadi 72. Jadi UN 72. Ini buat mastiin aja ya. Sebelumnya kita harus tetap manual. Ini buat mastiin aja. Nah, kalau mau nyari jumlah totalnya, jadi kita ini pakai Excel dulu ya teman-teman. Untuk memastikan aja. 660. Apakah sama dengan perhitungan ini? 15 per 2, kita 16 kali 72 itu berapa sih? Sorry. Ini bukan kali ya teman-teman, ini plus ya, makanya kok nilainya gede banget. Nah, oke. Ini berarti 88. SN sama dengan 7,5 kali 88. Atau 15.
Atau kalau mau ya berarti 15. Ini karena 88 bagi 2 berarti 88, 88 bagi 2 berarti 15 kali 44 ya. Ini 15 kali 44 berapa? 15 kali 40, 600. Terus 15 kali 4, 60, berarti 660. Oke. Sama nggak sama Excel-nya? Sama, 660. Jadi rumusnya salah ya, ini bukan kali ya. Jadi harusnya tambah. Ini kalau nyari jumlah seluruh kursi. Oke. Buat perbandingan. Oke, sudah clear ya? Siap. Kita lanjut. Jadi ada kemungkinan yang ditanya berapa jumlah kursi di baris tertentu atau berapa total kursi. Bisa juga nanti berapa total kursi di baris 1 sampai 13 saja gitu. Tergantung permintaan soal. Menyesuaikan. Oke, kita lanjut. Clear ya teman-teman untuk deret aritmatik yang diubah jadi soal cerita. Semoga teman-teman sudah paham. Nah, ini sama juga ya perbandingan. Pak Mardi adalah pemilik toko sembako. Awalnya ia memiliki 50 liter minyak goreng, lalu menambah stok 27,5. Di 50 liter, kemudian menambah stok 27,5. Pak Mardi mengemas seluruh stok minyak dalam kemasan setengah liter. Oke. Ini stok. Satuannya berarti liter ya. Berarti 57,5 liter. Kemasannya setengah liter. Atau ya 1/2 ya. Berapa jumlah kemasan? Gampang ya kalau ini teman-teman. Jumlah kemasan berarti ya karena 1 liter bisa jadi 2 kemasan, berarti tinggal angka ini kali 2 aja. Ya, 57,5 kali 2. Atau sebenarnya ya kalau rumusnya ya bagi setengah liter. Kalau bagi kan nanti jadi kali ya, balik. Jadi sama dengan 57,5 kali 2. 100 berapa berarti? Sorry, 77 ya. Kok 57? Oke, terima kasih. Satu 55. Ya, bisa juga kalau cara cepatnya misalkan kalau teman-teman jadi 100 kemasan, 27,5, 27 itu 54, setengahnya jadi 1 kemasan berarti 55. 100 tambah 55, 155. Itu sebenarnya nggak perlu pakai ini juga bisa ya. Terima kasih koreksinya teman-teman. Ya. Jadi kalau ini gampang. Sudah bisa lah. Kalau misalkan kemasannya 1 kemasan 2 liter, ya berarti nanti dibagi 2. Tuh. Kalau ini bagi 2. Ini juga nanti jadinya bagi 2. Menyesuaikan permintaan pembuat soal. Kalau ini nggak perlu ngitung kancing ya. Bisa langsung lah. Gampang, insya Allah. Penting PD. Kita lanjut ya. Ini kayaknya gampang kalau ini. Oke, kita lanjut.
Lanjut ya, kalau ini gampang ya. Kita lanjut aja. Bismillah. Nah, ini coba teman-teman kerjain dulu ya. Sambil saya minum dulu. Mungkin 5 menit, 3 menit coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti kalau udah ketemu hasilnya kita bahas bareng-bareng. Oke. Kalau sudah ada yang bisa langsung chat di kolom chat ya. Ini juga agak tricky. Udah ada yang jawab. 10. 10. Oke. Benar ya. Jawabannya 10 benar. Jadi kalau ini pakai konsep dua orang bekerja, bisa 12 dokumen. X orang bekerja 72 dokumen. Jadi kalau misalkan dokumennya 72, berapa sih jumlah orangnya? Tuh ya. Ini kan gampang ya. Berarti nanti tinggal 72 bagi 12 kali 2 gitu ya. Kan 72 bagi 12, 6. 6 kali 2, 12. Tetapi yang ditanyakan adalah, nah ini kecohannya juga. Kecohannya adalah tambahan ya. Jadi bukan jumlah totalnya, karena teman-teman di sini sudah ada keterangan 2 orang pekerja. Tapi teman-teman udah paham semua, udah jago lah. Ini SKD-nya langsung lolos ini ya, melebihi ambang batas, khususnya untuk yang TIO ya. Kalau TKP, terus TWK, itu teman-teman harus belajar lebih, khususnya untuk TWK. Ini kecohannya hanya di tambahan pekerja aja. Kalau yang lainnya masih sama lah. Ini bisa cara cepat juga sama. Kalau 2 orang pekerja bisa 12 dokumen, berarti 1 orang itu ya 6 dokumen. Kalau 72 dokumen, 72 bagi 12 itu 6. Ya, itu kali 2, 12. Oke, kita lanjut. Tadi cepat ya. 1 menit sudah selesai. Keren. Siapa tadi? Mas ya, Mas Rama sama Mbak Ratna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini perbandingan kebalikan. Jadi kalau yang tadi perbandingan yang setara, ini yang kebalikannya. Ini juga sama ya. Jadi kalau 5 orang tukang itu bisa selesai 8 hari. Ini keren banget ini ya, 5 orang tukang rumahnya selesai 8 hari. Kalau 10 orang, karena tenaganya nambah, berarti ya ini jadi 4 hari. Gampang. Oke, sip. Terima kasih Mas Rama, Mbak Lavindri. Sudah gampang ya, kalau ini gampang. Biasanya gitu ya, soal yang buat latihan gampang, nanti soal ujiannya susah. Semoga ya, enggak. Ini karena dari modulnya seperti ini. Nanti kita cari latihan soal lain. Semoga waktunya masih cukup ya. Lanjut. Nah, ini kayaknya agak sulit sih. Coba teman-teman kerjain ya. Lanjut lagi sama saya kasih waktu 3-5 menit lah. Seperti biasa kalau udah nanti chat aja di kolom komentar.
B 18. Udah pada bisa ya. Langsung kita kerjakan. Sebentar. Oke, kita mulai. Chatnya kita. Kita mulai ya. Jadi pertama kita harus mengetahui jumlah pegawai 12 orang. 12 orang staf. Setengah dari mereka cuti atau kita kompletin dulu aja ya. 12 orang staf, 90 dokumen, 5 hari. Berarti ini per hari berapa dokumen? Kalau 12 orang, sembilan puluh bagi 5, 18 ya, dokumen per hari. Nah, kalau 6 orang, karena cuti setengahnya ya, jadi setengah dari mereka cuti selama 2 hari. 6 orang itu berarti berapa dokumen? Kalau 12 orang itu 18 dokumen per hari, berarti kalau 6 orang 9 dokumen per hari. Kayak tinggal 18 bagi 2, karena kan ini 12, 18, 6, berarti 9. Kemudian pertanyaannya, banyaknya dokumen yang diselesaikan selama 2 hari, berarti tinggal dikali 2. 6 orang kali 2, 18 dokumen per 2 hari. Jadi jawabannya B ya, teman-teman, sama semua. Per hari 18. Betul. Per harinya 18 ya, tapi dengan kondisi awal itu 12 orang yang cuti, yang mengerjakan. Dan per harinya memang 18 dokumen per hari, tapi itu dengan kondisi 12 orang. Nah, ketika kemampuannya itu 6 orang, pegawainya 6 orang kan berarti 9 dokumen per hari. Tetapi balik lagi karena pertanyaannya selama 2 hari, nah ini juga penting. Jadi berapa jumlah dokumennya? Ini 18 dokumen. Sama ya, ini kayak nyari variabel aja, cuma ada keterangan dokumen hari, makanya harus langsung dibagi, dicari berapa dokumen per hari. Jadi 12 orang staf. Sama nanti misalkan kalau pertanyaannya yang cuti misalkan sepertiganya, gitu. Kita variasi aja ya. Kalau yang cuti sepertiganya berarti jumlah orangnya berapa? Berapa teman-teman kalau yang cuti sepertiganya? Nah, ini ada 2 sisi yang berbeda ya. Kalau Mas Rama itu berarti orang yang bekerjanya itu sisa 8. Nah, kalau Mbak Ratna itu orang yang cutinya sepertiganya 4. Nah, kita tinggal baca soalnya nanti. Ini bisa multitafsir ya. Kebetulan soalnya gampang, setengah, sama-sama 6. Jadi
berapa orang yang ngerjain atau berapa orang yang di sepertiga gimana? Ini masa jawabnya 8, Mbak Ratna jawabnya 4. Kita balik lagi ke pertanyaannya. Bila, misalnya katakanlah sepertiga ya, bila sepertiga dari mereka cuti selama 2 hari, maka banyaknya dokumen yang diselesaikan selama 2 hari tersebut adalah berarti hitung. Kecuali berapa banyaknya dokumen yang tidak terselesaikan karena orang tersebut cuti. Nah, itu penyesuaian aja, penyesuaian cara baca aja. Berarti 8 orang, berarti ini berapa dokumen kalau 8 orang? Berapa dokumen, teman-teman? Enam 16. Ada pendapat lain? Sama semua? Dua 12. Nah, ini kan berarti ada dua pendapat lagi. Dokumen. Kalau misalkan 12 orang, kita ini ilangin ini aja ya. 12 orang 18 dokumen. Nah, 8 orang berapa? 16. Oke, seru nih. Sebenarnya kan kalau misalkan disederhanakan kan ini ya, berarti ralat 12. Oke. 11. Ya, giliran kita ubah ternyata banyak ya, banyak pendapat ya. Ada yang 16, 12, terus didukung 16, diralat 12. Ada pendapat lain 11. Jadi 8 kali 1,5. Ya benar. Jadi 12 sama dengan hari ini kenapa seperti ini ya. 12 orang itu 18 dokumen. Berarti kan satu orangnya itu 1,5 dokumen ya. Karena 18 bagi 12. Jadi kalau mau nyari ini berarti sebenarnya tinggal 18 bagi 12 kali 8 gitu ya. Ini berarti nanti 18 bagi sama-sama dibagi 4 ya, harusnya dicoret aja nih. Berarti 12 bagi 4 3 terus dikali 2. 18 bagi 3 6 kali 2 12. 12 ya. Jadi ketika ada 8 orang kekuatannya itu 12. Ya. Ini kalau divariasi aja teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman harus nyari sudut pandang juga ya. Kayak tadi misalkan kayak padahal teman-teman tadi udah benar tuh yang waktu pertanyaannya terkait tambahan pekerja gitu kan. Ada 2 orang pekerja itu bisa 12 dokumen. Nah, kalau kebutuhan penyelesaian dokumennya itu 72, itu berapa tambahan pekerjanya? Nah, itu kan totalnya 12 orang, berarti tambahnya 10. Sama seperti ini nanti
Yang ditanya itu apa? Yang cutinya, yang ditanya itu dokumen yang nggak selesai karena orang tersebut, karena ada pegawai yang cuti, atau dokumen yang selesai. Itu teman-teman harus cek nanti, harus cek di soalnya. Cermati ya teman-teman, kita benar-benar harus cermat. Oke, cukup ya ini. Kita lanjut soal berikutnya. Ada pertanyaan mungkin? Nanti ini bisa variasi soalnya banyak. Cukup? Kita lanjut. Nah, ini gampang. Saya kasih waktu 3 menit maksimal, teman-teman silahkan kerjakan ya. Ini gampang. Ini tipsnya eliminasi ya, harus cari satu variabel dulu. Oke, Mas Edward Togi sudah menjawab E. Kita tunggu yang lainnya. Masih ada waktu ya. Kita menunggu apakah ada yang mendukung atau beda pendapat. Lavindri E. Rama 4.000. Oke, semuanya sama ya. Kita kerjakan semuanya. X 3.000, Y 1.000. Nah, ini pakai eliminasi atau feeling? Kadang pakai feeling pun bisa ya teman-teman. Kayak misalkan kalau lihat soal 3 buku 1 pensil, kita asumsiin bukunya itu berapa, ininya berapa, itu bisa juga. Tapi ya memang kalau pengen cepet ya, pengen pasti ya, kalau pengen pasti harus masukin sesuai apa namanya, cara. Jadi kita ada 2 persamaan ya teman-teman, 3 buku tambah 1 pensil 10.000. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya 4 buku, 4 pensil, 20.000. Ini seperti yang tertulis di modul ya teman-teman. Jadi harus bisa mengubah cerita menjadi bentuk matematika. Nah, ini kita eliminasi. Eliminasi artinya dicari, kita nolkan salah satunya. Nah, misalkan mau mencari buku, berarti variabel P ini harus sama, nanti dikurangi gitu. Berarti ini misalkan ini P dikali 4 ya, bisa dikali 4. Ini dikali 1. Kalau mau nyari buku ya. Atau bisa ini kali 4, ini kali 3 kalau mau nyari pensil. Intinya nanti harus ada yang dieliminasi. Ini antara 2 ini. Sebentar. Kita lanjutin aja ya gini. Kalau misalnya dikali 4 berarti jadinya 12B
tambah 4P sama dengan 40.000. Mas, itu yang nomor 2 kayaknya salah, Mas. Oh, salah ya. Ini pertanyaannya ya. Sorry. Terima kasih koreksinya. Ini 5B, 3P. Terima kasih. Berarti kali 3 ya. Ini 9B. Ini 3P. Udah pada bisa harusnya langsung SKD besok ini. Ini 5B plus 3P 20.000. Ini dikurangi. Sorry, ini berapa ya? 18.000. Nggak kelihatan ada tampilan videonya. Oke ya. Ini ada garis nggak sih? Kita garis ya. Nah, berarti 4B sama dengan 12.000. B sama dengan 12.000 bagi 4 sama dengan 3.000. Ya, harga buku itu 3.000. Tiga kali 3.000 plus 1 P 10.000. 9.000 plus 1 P 10.000. 1 P 10.000 dikurangi 9.000. 1 P-nya 1.000. Nah, baru ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu 4B plus 4B berapa? 4B, 4 kali 3.000 tambah 4 kali 1.000 sama dengan 12.000 tambah 4.000 sama dengan 16.000. Nah, terus belinya uang 20.000, pakai uang 20.000. Uang kembalian 20.000 dikurangi 16.000 sama dengan 4.000. Clear ya teman-teman? Jadi ini ketutup soalnya. Jadi persamaannya ini sama ini. Jadi dieliminasi. Iya ya, harus kembaliannya permen. Ini kayaknya kembalian bersihnya 2.000 harusnya, karena 2.000-nya buat parkir ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita pakai eliminasi. Jadi teman-teman terserah nanti. Kebetulan ini karena pengalinya kecil ya, 3. Misalkan kalau ini 4, nah tinggal nanti samakan mau dikali yang mana. Mau mengeliminasi yang mana dulu. Kalau yang cepat gitu bisa nggak Kak?
nggak ada kalau ini tetap harus eliminasi. Sebenarnya kalau mau ya dikali 3 dari mana? Oke. Jadi informasi awal yang kita dapatkan ini ya, 3 buku dan 1 pensil harganya 10.000 ini. Informasi awal 3B plus 1P sama dengan 10.000. Terus ada Rani beli buku 5 buku 3 pensil harganya 18.000. Ini kita harus mengeliminasi salah satu variabel. Ini tuh nanti ada tanda kurang ya, harusnya di sini ada tanda kurang. Nah, jadi ini kita harus eliminasi, kita harus samakan. Entah misalkan ini sebenarnya pilihan ya teman, bisa yang ini dikali 5 terus yang ini dikali 3, berarti ini kita nanti ngeeliminasi bukunya, kita nyari pensil dulu. Ini kita kenapa milihnya yang ini, karena lebih simpel, teman-teman tinggal ngali 3. Kenapa dikali 3? Karena ini biar variabel P ini hilang. Jadi ketika variabel P ini hilang, ini kita bisa langsung nyari variabel B, yang mana ini adalah harga buku. Itu ya teman-teman. Kenapa dikali 3? Karena ini yang bawah ini udah 3. Jadi kita harus yang atas harus kali 3 semua, agar nanti ini bisa dieliminasi, dihilangkan. Nah, nanti 9B dikurangi 5B sama dengan 4B. Harganya juga sama, 30 dikurangi 18, 12, B-nya 12.000 dibagi 4, harga satu bukunya 3.000. Sebenarnya kalau mau nyari P duluan ya boleh juga teman-teman, tapi berarti harus ini yang atas kali 5, terus yang ini kali 3 gitu ya. Nanti biar B-nya hilang nih sama-sama 15 gitu. Kalau mau dicoba, kali 5 kali 3, tapi repot ya. Ini nanti 15. Ini jadi 15 juga. Terus harganya berarti ini 5P ya, karena dikali 5 ya. Harganya jadi 50.000. Terus ini kali 3 6. Tapi nggak bisa ya teman, harus dibalik berarti ininya, karena ini yang di atas minus jadinya. Apa-apa bisa sih. Sorry, ini 9 malah ya, bukan 6. Ini bisa juga. Jadi ini 15 kurangi 15 coret. Ini 5 kurangi 9 minus. Minus 4B sama dengan minus 4.000 gitu ya. 4P. Jadi P-nya, pensilnya minus 4.000 dibagi minus 4. Jadinya 1.000. Sama kayak tadi hasil akhir. Hasil akhir kan tadi ini juga sama ya. 1P sama dengan 1.000. Jadi mana yang teman-teman paling mudah? Jangan menyulitkan ya. Kalau ini kan tadi 5 dikurangi 9 minus 4. Terus ini juga minus 4.000. Jadi lebih simpelnya tadi yang ini dikali 3, yang ini nggak usah diubah. Tuh. Tergantung variabelnya, tergantung persamaannya. Contoh soal. Lanjut. Oh, masih ada lagi. Ini terakhir. Terakhir, silakan teman-teman. Tadi Mbak Lilis sudah ya, oke. Sudah paham caranya. Nggak apa-apa ya teman, kita ngulang sebentar. Kita lanjut ke soal 5 terakhir. 3 menit selesai kayaknya ini. 3 menit dipersilakan.
Oke, Mas Rama sudah menyampaikan jawabannya 34.000. Yang lainnya bagaimana? Masih ada 2 menit ya. Udah langsung dijabarkan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Mas Rama ini ngitung atau oret-oretan atau langsung ketemu? Karena misalkan angka 90.000 diskonnya 10% kayaknya berarti harga asalnya 100. Nah, yang 20% gimana? Ngitung Mas, oret-oretan. Oke. Iya, ini bisa hitungan juga, bisa kalau misalkan dilalah pas diskonnya 10%, terus harganya 90.000, berarti pengurangannya 10.000 gitu ya, karena ini 90%-nya. Jadi harga awalnya ini 100. Bisa juga pakai rumus, nanti pakai rumus ya. Kita pakai rumus. Harga awal itu 100% dibagi harga yang dibayar, persentase penuh dibagi harga yang dibayar. Ya. Ini ya, jadi rumusnya itu kalau nyari harga awal itu persentase penuh yaitu 100% dibagi persentase yang dibayar dikali harga setelah diskon. Jadi 100 per 90 kali 90.000, harga awal bajunya 10.000, 10.000. 100.000 diskonnya 10.000. Kalau celana juga gitu, jadi 100% dibagi 80% kali 96.000. Itu ya, 96. Ini kan 96, berarti ini 81 kan berarti. Terus 16, 2 gitu ya, berarti 120.000. Ini harga awal baju dan harga awal celana. Nah, dia siapa ini? Nggak ada yang beli ya, cuma keterangannya aja. Oke, Nabil. Si Nabil beli baju 1 celana. Berapa diskonnya? Di 100.000 kurang 90.000 tambah 10.000 kurangi 96.000. Oke, diskonnya. Oke, ini ya.
Ada pertanyaan teman-teman? Kita nggak apa-apa belajar dari awal juga nggak apa-apa. Tapi konsepnya seperti ini ya, ini yang penting. Jadi harga awal sama dengan persentase penuh dibagi persentase yang dibayar dikali harga diskonnya. Ini keterangannya karena keterangannya sudah dikenakan diskon ya. Jadi ini harga ini sudah didiskon 10%, terus harga celana 96.000 itu udah diskon 20%. Jadi maka harga awal bajunya di sini persentase yang dibayar itu adalah 90%. Angkatnya ya pakai persentase. Ini. Oke. Terus 100.000 jadi kita di sini konsepnya harus nyari harga awal agar tahu berapa total diskon yang didapatkan. Cukup teman-teman. Kita ke latihan soal mungkin ya. Bentar, saya cari filenya. Yang ayo ke contoh latihan soal. Ini ada soal nomor 7. Berapa waktunya? 3 menit lah. Dipersilakan. Kalau yang tadi nggak ada pertanyaan ya. Kalau ini soalnya tidak dalam bentuk soal cerita real. Ini langsung komposisi asli. Istilah asli dari matematikanya. Sama soalnya kayak yang bioskop. 20. Ada lagi? Ini disapu bersih sama Mas Rama ini. Ayo yang lain. Apakah sama? Mbak Ratna juga 20. Oke. Ini sama ya, sama kayak yang bioskop tadi. U6 berarti. Kalau ini lebih mudah ya teman-teman. Mas Rama atau Mbak Ratna bisa dicoret-coret kan ya ini zoom-nya pakai annotate itu. Coba dituliskan caranya. Silakan coba. Jadi biar dua arah. Silakan Mbak Ratna atau Mas Rama Rara. Silakan. Ayo biar yang lain tahu juga. Kan kalau di kelas kan harusnya maju kan nulis di papan tulis jadi biar mirip-mirip lah meskipun Zoom. Silakan Mas Rama. Ini pakai annotate di atas itu control chat-nya. Mbak Ratna, monggo
Silakan. Dipersilakan. Oh, ini langsung di chat aja. Oke. U6 5. Oke, semuanya udah paham ya kalau ini. Kalau pertanyaannya jumlah total ke-8 sukunya berapa? Jadi berapa jumlah ke-8 sukunya? SN. Susah juga ya pakai laptop. (124). Nah, ini udah siap SKD ini mah langsung. Ada yang lainnya? Sorry. Di rumusnya sama kayak yang ini ya. Bioskop. Nih. N per 2 A plus UN. Jadi U8-nya berapa, Mas? Tadi kan U6 ya. U8-nya 26. Tinggal yang tadi ini ya, 20. Karena yang suku ke-6 20, jadi suku ke-7-nya 23 terus 26. Oke, clear. Saya coba cari soal lain yang terkait soal cerita mungkin ya, biar lebih kompre. Bentar.
Ya, teman-teman, nomor 49 sama 50 ya. Coba nomor 49 sama 50. Empat sembilan dan 50. Ini kita nanti oret-oret. Sorry. Ini masih kerjain dulu ya teman-teman. Dikerjain dulu. Coba teman-teman 49 sama 50 dikerjakan. Nanti 2 menit lagi jawabannya. Kalau yang udah, misalkan nomor 50-nya udah duluan ya, 50 dulu ditulis di chat, nggak apa-apa. Kalau yang belum ya nanti sambil nunggu yang 49-nya. Ya, yang soal nomor 50 ini nggak ada B-nya ya, harusnya teman ini dihapus saja. Jadi 27, jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8, maka nah ini jawabannya yang mana?
Ini ada jawaban dari Mas Rama 50A. Ada jawaban lain dari teman-teman? Nomor 1 6 menit. Oke. Saya butuh jawaban lain untuk pembanding atau pendukung. Oh, diganti berarti ya yang 50A. 50 jadi C berarti ya Mas Rama ya. 49B. Oke. Mbak Anissa 2C. Oh, ini Mas Faris ya yang nyebut nomor 50-nya C. Mas Rama masih nomor 50-nya A. Oke. Untuk yang soal 49, satu suara semua ini masih 6 menit semua. Yang lain 49B. Kak izin keluarinnya tuh. Iya, silakan, nggak apa-apa. Bentar lagi selesai juga ya 21.30. Ini teman-teman di WIB semua atau ada yang WIT atau WITA ya? Karena ini kan terlalu malam ya kalau untuk misalkan kalau ada yang wilayahnya di wilayah tengah atau wilayah timur. Nggak apa-apa ya, kita belajar bareng. Kalau misalkan mau ada kegiatan lain atau sudah ngantuk, dipersilakan. Oke, kita sama-sama ya. Ini yang beda dulu, kita yang beda dulu. Dari nomor 50. Ini tricky ya. Jika X adalah 27,8% dari 45. Dan Y adalah 45% dari 27,8. Jadi cuma kebalikannya aja, persentasenya aja. Oke. Ini harusnya hasilnya sama ya, hasilnya C harusnya. Sama aja kayak misalkan eh, jika X adalah 10% dari 100, kan berarti 10. Atau kebalikannya 100% dari 10, kan sama-sama 10 gitu ya. Jadi ini jawabannya C, yang pas. Jadi C sama dengan, X sama dengan Y. Karena ini sebenarnya hanya balik aja. Kalau kita hitung manual pun, ini tinggal 27% gitu ya. Sorry. 27,8 bagi 100 kali 45. Sama aja. Ini kan X ya. X. Y 45 per 100 kali 27,8. Mas 1. Oke. Jadi kalau ada soal, sebenarnya ini soal kayak cepet-cepetan aja karena kan ini angkanya pasti diacak keriting biar teman-teman mikir nulis apa perkaliannya susah, perlu waktu lama. Padahal ini kalau seperti ini pasti sama. Oke ya. Ini yang nomor 49. Ini waktunya sebentar lagi. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam 6 menit. Kalau orang pakai gergaji mesin, itu satu kayu 6 menit.
Nah, kalau gergaji tangan, 1 kayu 18 menit. Setelah 4 menit, jadi si tukang kayu ini selama 4 menit itu pakai gaji mesin. Karena sebelum listriknya padam. Jadi 4/6 1 kayu ya, itu telah terpotong 4/6. Karena kan 6 menit ya. Jadi 1 dikurangi 2/3. Karena baru 2/3 bagian yang kepotong ya, berarti masih sisa bagian yang belum terpotong itu 1/3 kayu. Nah, kemudian dia pakai 1/3 bagian kayu ini karena listriknya padam, itu udah nggak bisa pakai gergaji mesin lagi, maka pakai gergaji tangan. Nah, kalau gergaji tangan, 1 kayunya itu gergaji tangan, 1 kayu 18 menit, maka kalau 1/3 kayu berapa menit? Oke. Itu ya. Jadi ini kalau realnya misalkan kalau sebuah kayu bisa dipotong menggunakan gergaji mesin itu dalam waktu 6 menit, tapi baru dipotong 4 menit. Jadi masih sisa 1/3 bagian kayu. Karena kan 4 menit dibagi 6 menit sama dengan 2/3 kan. Jadi 1 kayu baru dipotong 2/3. Jadi masih sisa 1/3. Nah, yang 1/3 bagian ini, yang masih sisa ini, dipotongnya pakai gergaji tangan. Setelah 4 menit, listrik padam. Kayu tersebut, maksudnya kayu yang sisa, ya, kayu yang sisanya itu harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? Ya berarti kalau 1 kayu, kalau pakai gergaji tangan full itu 18 menit, karena itu sisa kayunya hanya 1/3, ya berarti 18 menit dibagi 3, jawabannya 6 menit. Tuh. Oke ya teman-teman. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam-malam, malam Sabtu malah ya, besok libur kalau misalkan teman-teman udah pada kerja, malah ini masih besok libur, tapi teman-teman masih belajar. Terima kasih saya ucapkan. Terus untuk penutup, semoga kedepannya teman-teman dipermudah jalannya, SKD-nya lulus, harus melebihi ambang batas masing-masing komponen, baik TWK, TIU maupun TKP. Semangat dalam belajarnya, insya Allah teman-teman dipermudah jalannya. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sekali lagi sampai jumpa mungkin di pertemuan berikutnya dengan tutor yang lain. Tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Izin live. Terima kasih.